Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya bersama Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal. Beliau adalah mantan dan Puspom, Abri. Dan Puspom Abri waktu ya Pak ya, dan Puspom Abri waktu itu ya. Baik Pak Samsu Jalal, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang disampaikan kepada Bapak. Ini adalah kita sudah konferensi pers yang kedua Pak. Yeah. Nah, dan Forum Purnawirawan ini sudah melayangkan surat yang kedua ke DPR. Tapi sepertinya respon DPR ini seperti main-main, saya melihat Pak. Begitu pentingnya surat ini dan begitu pentingnya tanda tangan surat itu, tapi sepertinya diabaikan begitu saja Pak. Sampai akhirnya yang kedua ini disampaikan, saya nggak tahu yang ketiga. Nah, seandainya Pak, ini juga direspon tidak dengan sungguh-sungguh Pak. Apa upaya dari Forum Purnawirawan Pak? Nggak ada, seperti sampai Pak Narko tadi. DPR itu apa? Dewan Pengawasan Rakyat. Dewan itu di situ kan bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai-Partai kan. Nah itu yang nggak benar. Jadi makanya apa yang disampaikan oleh Pak ini tadi, bahwa nanti kita akan duduki itu DPR. Nggak ada lagi itu caranya yang praktis tuh. Jadi makanya itu pokoknya kalau DPR masih nggak mau dengar kita, hanya mau dengar partai-partai aja, kita duduki. Dan semua elemen masyarakat, termasuk para purnawirawan nanti, kita dukung semua untuk duduki itu DPR. Ya. Nah, itu ya. Pak, maksud saya, apa tidak mungkin Pak kita bicara langsung dengan Presiden? Sebab sebetulnya kan keputusan itu ada di Presiden Pak. Iya, kembali lagi pada Prabowo. Saya terus terang aja, Prabowo ini saya meragukan. Karena cuma dia baru keluar dari luar negeri, lapornya sama Jokowi ke Solo. Astagfirullah, dia jenderal. 4 sekarang, iya betul-betul Pak. Sudah itu dia presiden lagi kan. Ngapain dia menghadap Jokowi? Ada apa? Nah, itu seharusnya tinggal kayak si baru kemarin. Maka Jokowi PDIP ditinggalkannya. Waktu Jokowi itu kan, dia begitu jadi presiden, PDIP dilupakannya. Dia jalan sendiri kan. Iya. Nah, Ya. jadi makanya LGBT itu, Luhut, Gibran, Halil ya. Luhut, Gibran, Bahlil, sama Tito. LGBT itu. Iya, maksudnya itu yang Luar biasa istilahnya. Pak, ini ketika legislatif juga sudah tidak berfungsi, Presiden juga seperti Bapak disampaikan tadi. Apa upaya kita Pak? Ya, kita tuh mengingatkan juga Prabowo kan, jangan dia di bawah kita Jokowi juga lagi. Dia harus sebagai presiden harus mengambil langkah sendiri dia. Apa yang mau dikerjakan dia? Sebagai presiden, dia presiden. Kalau dia mengambil langkah yang baik, kita akan dukung dia. Antara lain itu seperti apa yang disampaikan oleh oleh para purnawirawan itu kan. Ya nggak ada. Dia kalau berani lagi keluarkan dekret, kembali Undang-Undang 45 Pancasila. Itu baru hebat dia. Saja. Ya, Pak, lantas satu juga mungkin satu lagi, itu langkah Prabowo itu kan seperti langkahnya kura-kura Pak. Artinya kita mengikutinya kok ini lambat sekali atau kok sepertinya hampir setahun ini Pak? Iya, ini omong-omong doang, nggak ada yang dilaksanakannya. Reshuffle itu perlu reshuffle karena 80% kabinet itu orang-orang yang benar semua ya. Ya, beliau itu kan ada, kalau saya lihat susunan kabinet Pak, itu sekitar 15 atau 20 orang, itu kan orang Jokowi semuanya. Nah, kalau seperti itu artinya Pak Prabowo ada di lingkungan penjahat. Bahkan orang bilang itu mafia Pak. Iya, jelas itu mafia oligarki kan. Iya. Dan mereka bilang mereka didukung orang besar loh. Prabowo itu orang paling besar. Dia presiden Pak. Iya. Ya kan? Seharusnya Prabowo seperti bagaimana di Amerika dan di Italia. Bagaimana pemerintah memerangi mafia itu Pak. Iya. Mungkin nggak sih Pak seperti itu Pak Prabowo lakukan itu? Kalau dia ditingkup oleh mafia-mafia itu, orang-orang biadab itu, makanya dia nggak bisa lepas lagi. Kecuali dia punya semangat itu, patriot, sebagai perang melawan mafia. Dia prajurit Sabta Marganya itu, tergerak dia. Nah itu, dia harus keluar dari kungkungan itu. Nah itu, kalau dia masih tetap aja berada di bawah lingkungan mafia-mafia itu, oligarki itu, dia nggak bisa bergerak. Apalagi kalau dia
Seperti itu aja. Seperti itu kan. Prabowo kan saya mengadakan ini oligarki kemarin, orasi kemarin di Jogja itu, kemudian BCA. Itu Prabowo berani mengambil saham BCA itu 51%. Nah, itu kan memperbaiki keuangan negara kita. Jadi kalau mafia itu tidak diperangi, sebenarnya langkah Prabowo semakin sulit ya Pak? Sulit, makanya dia harus berani. Dia tentara bukan. Orang mengharapkan dia TNI, Betul. jenderal, Sumpah prajurit Sabta Marga. iya. Maka dia sebagai patriot harus berani dia. Nah itu seharusnya. Jangan dia dikungkung atau dibawa ke tiap Jokowi lagi. Betul. Baik Pak, pesan Pak untuk Prabowo khususnya untuk bangsa Indonesia. Pak. Prabowo, saya berharap Prabowo ambil langkah yang terbaik untuk menyelamatkan NKRI ini. Nah, jangan NKRI ini jadi rusak gara-gara Jokowi. Tapi kalau kau mau bertindak, berarti kamu ya paksa turunkan juga nanti. Itu aja. Baik Pak Samsul, terima kasih banyak ini. Iya, Semoga ini bermanfaat untuk Amin. bangsa Indonesia. Iya. Direktur Pak Hadiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya dengan Pak Dwi Cahyo Suarsono. Beliau adalah mantan Hakim Agung ad hoc periode 2007-2022. Jadi 15 tahun Pak. 15 tahun. Jadi agak wihara. Legal advisor Legal advisor FPP TNI. FPP TNI. Iya. Iya Pak, begini. Ini FPP TNI itu Forum Purnawiran Prajurit. Iya. TNI ini Forum sudah Purnawiran Prajurit TNI. ya betul, sudah 2 kali mengirim surat Pak. Dan ini adalah konferensi pers kedua. Ya. Nah, tapi sepertinya respon yang pertama itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan sepertinya dianggap sepele. Artinya mereka cuma alasan surat di DPR kan banyak. Ya banyak, tapi kan ada yang prioritas. Masa nggak ngerti masalah prioritas? Nah, akhirnya timbullah konferensi yang kedua ini, Pak. Kalau sampai surat yang kedua ini sampai, terus lantas juga berakhir dengan seperti ini, Pak. Apa yang akan dilakukan kira-kira oleh para purnawira dan prajurit TNI ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi gini, ketika kita mau bersurat ke DPR, atau kita mau membuat satu gerakan pemakzulan Gibran, kami datang ke Pak Tri Sutrisno, Betul. minta pendapat, sekaligus mohon izin, ya, karena beliau pada waktu itu kan juga ikut menandatangani mengetahui 8 poin tuntutan, Betul. 8 poin deklarasi. Iya. Nah, kami tidak ingin meninggalkan beliau tentunya kan di dalam bersurat pada waktu itu ke DPR. Saran beliau memang sangat bagus dan kami mengapresiasi saran Pak Tri. Kita harus melakukan secara konstitusional. Betul. Jadi jangan serampangan lah gitu. Oleh karena itu, kami memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno, bahwa kita harus melakukan secara konstitusional. Baik, akhirnya kami membuatlah surat ke DPR pada waktu itu. Kami membuat surat ke DPR, surat yang pertama, terus kemudian kami tunggu sampai 1 bulan ini ya lebih. Betul. Tidak ada respon sama sekali dari DPR. Memang benar tidak ada respon sama sekali. Betul. Hanya omon-omon aja ya, seperti yang disampaikan Mbak Puan dan Dasko, ya. Itu hanya omon-omon aja. Ternyata memang tidak ditindaklanjuti. Kemudian kami berpikir kan, ini harus kami coba untuk melakukan langkah kembali dengan cara mengirim surat yang kedua, gitu. Nah, akhirnya kita rapat, kemudian kita buat konsepnya yang akan kita kirim, tentu tidak sama dengan surat yang pertama, surat yang kedua ini, seperti tadi yang saya bacakan di pertemuan tadi, di konvers tadi ya. Nah, suratnya seperti itu. Tentu kami berharap dengan kebetulan surat saya sendiri yang mengantar tersebut, dan
Dan kemudian tentu saya berharap dengan surat kedua ini yang isinya sedikit agak tegas, Betul. gitu kan? Seperti yang saya bacakan tadi, agak tegas. Ya kita berharap DPR merespon surat kami yang kedua ini, gitu. Tetapi kita tentu punya batas waktu. DPR adalah wakil rakyat. Betul. Para purnawirawan pun sudah sebagai rakyat, sudah bukan sebagai TNI, sudah statusnya sebagai rakyat. Dan sekaligus melihat aspirasi rakyat yang perlu didengar oleh para purnawirawan tersebut. Sehingga pada waktu persiapan untuk bikin surat kedua itu, kenapa sedikit tegas seperti itu? Dan kami, kalau nanti juga tidak direspon, maka tidak ada salahnya. Karena DPR adalah wakil rakyat, kami adalah rakyat. Betul. Ya tidak ada salahnya kalau kita mau ambil alih Gedung DPR. itu. Iya, betul. Ingat tuh, mereka itu mewakili kita loh. Betul. Mewakili rakyat yang kita dudukkan posisinya untuk bekerja di gedung tersebut. Betul. Berarti gedung itu adalah milik rakyat, Betul. bukan milik partai. Dan mereka mewakili kita ya Pak sebagai rakyat. Nah, sekarang mereka bukan lagi mewakili rakyat, tetapi mewakili partai. Itu persoalannya. Yang Betul. benar-benar kita lihat kasat mata. Bagaimana mereka Diremut ketua umum partai. Ya, betul. Mereka dikendalikan oleh ketua umum partainya. Bagaimana mereka tidak berani mengambil satu keputusan di dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengambil satu keputusan, tidak berani. Masa mesti diskusi dulu dengan ketua partai, ketua umum partai? Akhirnya semua menunggu perintah ya Pak ya? Seperti itu. Kan lucu kan? Ya, betul, Kamu betul. itu wakil rakyat atau wakil partai? Betul. Itulah kesempatan kami. Jika nanti tidak direspon surat yang kedua, akan kami rebut itu. Betul. Akan kami duduki. Itu menjadi hak kami. Betul. Pak, iya. Kalau sampai anggota DPR bersikap seperti itu sebenarnya mereka melanggar nggak sih Pak? Kan mereka wakil rakyat. Faktanya mereka melakukan sesuatu dan berperan sebagai wakil partai. Itu sebenarnya melanggar undang-undang nggak sih Pak? Melanggar. Mereka abai itu melanggar, bukannya tidak melanggar. Mereka abai itu melanggar. Dia dipilih oleh siapa? Oleh rakyat kan? Betul. Apa dipilih oleh ketua umum partai? Tidak. Apa dipilih anggota DPR itu? Apakah dipilih dengan orang-orang partai? Kan tidak, oleh rakyat. Partai itu hanya sebagai kendaraan. Ya. Apakah mungkin Pak perilaku itu bisa dibawa oleh rakyat, pengadilan misalnya? Apakah ada jalan itu Pak? Tapi kalau memang ada pintu masuk di situ, ada pintu masuk untuk bisa mengadili mereka karena mereka sudah mengabaikan Hak rakyat? hak rakyat, tuntutan rakyat, ya maka tidak ada alasan untuk tidak bisa diadili. Ini kalau semua saluran, baik DPR, MPR, DPD, juga Presiden tidak merespons, Pak. Kan pasti kemarahan rakyat itu makin memuncak. Apakah mungkin akan terjadi revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di Perancis, Pak? Apa ada, Bapak melihat nggak ke arah situ, Pak? Mungkin saja. Ini kan nanti akan menjadi satu akumulasi kan? Betul. Ya kan, seperti peristiwa 98 lah katakanlah. Iya. Itu kan akumulasi sebenarnya. Betul. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain terus memuncak di 98. Begitu juga ini. 10 tahun tatanan hukum, sosial, budaya, dan politik dirusak oleh Jokowi. 10 tahun. Kalau di pemerintahan Prabowo ini tidak bisa merubah, tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak oleh pemerintahan Jokowi pada waktu itu, maka tinggal menunggu aja. Iya.
Dan masyarakat, rakyat harus sadar. Apakah pemerintah sekarang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka? Iya, iya, Bagaimana mengangkat harkat hidup mereka? Iya, Mereka hidup sejahtera, betul. walaupun tidak kaya, tapi tidak kesulitan di dalam Makan minimal makan, lah. minimal menyekolahkan anak, Iya, betul. ya kan? Tapi juga harus sadar kalau mereka itu jangan sampai kelihatan dimiskinkan. Karena kalau udah dimiskinkan, ini kan pola politik untuk Ambil alih. meraup dukungan kan, Dukungan, betul. seolah-olah memberikan apa Bantuan sosial. bantuan sosial, bansos gitu ya. Dan rakyat tertipu sebenarnya dengan itu. Klik like, subscribe, komen, dan share.